metabiologis yang saya pandang berdasarkan perkembangan sains yang kita diskusikan kemarin ya, bahwasanya perkembangan sains kita selama ini itu bertumpu pada metabiologis, atau dengan kata lain dia hanya memandang realitas kehidupan sebagai sebuah metafisik gitu, sebagai sebuah gambaran yang konkret saja gitu ya, tanpa melihat adanya hubungan. Jadi di materi kita kemarin sudah menjelaskan bahwa perkembangan sains itu sudah bergerak dari metafisik ke metabiologis. Yang kata lain bahwa berdasarkan temuan dari fisika kuantum, mereka menemukan bahwa sebuah partikel itu sebenarnya tidak lepas dari partikel lain, atau dengan kata lain bahwa gerakan sebuah partikel itu tidak pernah terlepas dari gerakan partikel lain, dan karena itu penemu kuantum menyimpulkan bahwa mau tidak mau kita harus berpindah dari metafisik ke hubungan, dan hubungan ini yang membuat para biolog ya, atau ekolog itu memproklamirkan tentang pandangan metabiologis. Ya, nah di perkembangan sains kita selama kurang lebih 4 abad yang ditekuni oleh Descartes Newtonian itu selalu memandang realitas sebagai sebuah yang disebut dengan metafisik. Dan karena itu pendekatan-pendekatan yang dikembangkan pada masa itu kebanyakan pendekatan-pendekatan parsial, atau disebut dengan pendekatan kuantitatif ya, atau positivistik. Lalu kemudian disempurnakan dengan pendekatan post-positivistik. Sekarang ini dengan perkembangan teori, dengan tadi ditemukannya gerak dari kuantum, ya, berkembang apa disebut dengan pemikiran post-Descartes Newtonian. Dan post-Descartes Newtonian ini di dalam ontologinya memandang realitas kehidupan sebagai sesuatu yang sistemik ya, sesuatu yang yang utuh gitu, tidak terpisah-pisah. Nah, itu yang disebut dengan metabiologis. Nah, karena pandangan terhadap realitas itu adalah metabiologis, maka mau tidak mau pendekatan kuantitatif itu bukan berakhir ya, tapi mau tidak mau kita akan beralih ke pendekatan holistik yang disebut dengan kualitatif, ya disebut dengan kualitatif konstruktivistik ya, atau transformatif, lebih jauh lagi pragmatik gitu. Yang pada intinya bahwa perubahan paradigma ontologi di dunia realitas itu akibatnya secara epistemologi juga pasti akan berubah. Yang tadinya kita lebih banyak mengandalkan pendekatan kuantitatif, maka sekarang ya dengan sangat terpaksa gitu kita juga harus menggunakan pendekatan kualitatif. Ya. Dengan pandangan metabiologis, kita tidak bisa lagi mengkaji realitas secara terpisah-pisah gitu. Tapi kita harus selalu melihat hubungannya satu sama lain. Inilah yang kita kembangkan di ilmu lingkungan. Jadi pemahaman kita terhadap lingkungan, kita tidak cukup misalnya kemarin kita sepakat mengenai definisi ilmu lingkungan ya, atau bukan definisi ilmu lingkungan, pemahaman terhadap ilmu lingkungan yang terdiri atas unsur abiotik, biotik, dan culture. Yang ketiganya tidak terpisah. Kalau pandangan kita masih metafisik, maka ketiganya itu terpisah. Nah, itulah sebabnya perkembangan sains kita selama 4 abad kita darahkan pada pilihan spesifikasi ya, spesialis gitu. Ya sekarang itu dikritik karena ternyata perkembangan sains yang seperti itu cenderung apa istilahnya, kacamata kuda gitu ya, dan menghiraukan hubungannya dengan lain, atau bukan menghiraukan, tidak menghiraukan hubungannya dengan lain.
atau dengan kata lain tidak menghiraukan, saya juga disebut tidak menghiraukan kebenaran lain gitu. Ya lupa bahwa ada kebenaran lain di pihak lain gitu. Padahal apa dia lupa bahwa ada kebenaran di pihak lain gitu. Dan ini yang sekarang dikembangkan gitu. Jadi sekali lagi dengan uh, apa pemahaman realitas dari sudut ontologi yang disebut dengan metabologis, maka sekarang kita mau memahami dua pandangan ontologi yang sangat mendasar, yang satu metafisik, yang kedua metabologis. Nah, metabologis ini contohnya tubuh manusia ya. Dicontohkan itu adalah tubuh manusia ya. Tubuh kita itu terdiri atas kepala, tangan, perut, dada, sampai kaki itu, dan semuanya itu secara metafisik itu terpisah-pisah. Kalau kita memandang diri kita sebagai metafisik ya, atau dengan pandangan ontologi metafisik, maka tangan, kaki dan sebagainya itu tidak dilihat dalam hubungannya satu sama lain. Tapi kalau kita memandang tubuh kita dengan pandangan metabologis, maka antara tangan, kaki dan seluruh bagian dari tubuh kita itu tidak terpisah. Dan faktanya memang tidak terpisah gitu ya. Nah, ini sebenarnya karena perkembangan sains kita sejak awal adalah metafisik, ini yang membuat di bidang kedokteran itu ada dokter yang spesifik gigi, ada spesifik misalnya penyakit dalam, ada spesifik penyakit luar, ya, ada yang spesifik jantung dan sebagainya gitu. Itu karena dasarnya adalah metafisik, ya. Cara apa namanya ontologi pengetahuan ontologi keberadaan itu uh, disebut metafisik, selalu memandang realitas dalam situasi yang terpisah-pisah dan seolah-olah bahwa kalau terpisah itulah kebenaran. Nah, ternyata sekarang kebenaran seperti itu dipandang sudah tidak sesuai lagi, sudah tidak relevan. Dan karena itu kita harus beralih ke metabologis yang melihat realitas secara sempurna, secara utuh dan sistemik. Ini penjelasan bahwa setiap realitas harus didekati secara holistik, menyeluruh, sistemik, dan utuh ya bagi tubuh manusia seperti yang saya jelaskan tadi. Sebagaimana realitas yang bersifat utuh dan kompleks atau komprehensif. Jadi dengan pandangan metabolis ini sebenarnya kajian-kajian kita tidak lagi dibenarkan melihatnya secara parsial gitu ya. Tapi kita harus melihatnya secara menyeluruh. Kalau kita melihat abiotik misalnya, maka itu tidak lepas daripada biotik dan culture. Begitu pula biotik tidak lepas dari abiotik dan culture. Begitu pula culture tidak lepas dari abiotik dan biotik itu. Itu maksudnya. Karena realitas kehidupan itu seperti itu. Ya. Tidak bisa dipisah-pisah. Justru integrasi di antara ketiganya itu yang sekarang menjadi pusat perhatian. Itu yang sekarang menjadi bidikan. Bagaimana integrasi antara unsur abiotik, biotik, dan culture di dalam mensupport kehidupan. Nah, itu sekarang yang menjadi tema sentral dalam penelitian-penelitian yang pasca modern. Setiap realitas harus dipandang sebagai sesuatu yang hidup. Ini konsekuensinya kalau kita sudah masuk di metabologis ya. Setiap realitas harus dipandang sebagai sesuatu yang hidup atau organis. Hidup berarti integrasi antara yang fisik, tak hidup, dengan roh, kegaiban, atau kesadaran, sebagaimana yang ada dalam tubuh manusia. Rohnya manusia adalah jiwa, dan rohnya alam adalah lingkungan. Ini yang sering disebut hukum alam. Ya. Jadi maksudnya begini, selain tadi unsur-unsur dari tubuh kita secara fisik tidak bisa dipisahkan, lebih jauh lagi kita tidak bisa pisahkan antara fisik kita yang banyak unsurnya dengan roh kita sendiri. Karena tidak ada artinya tubuh tanpa roh dan tidak ada artinya roh tanpa fisik kan. Karena ada roh tanpa fisik maka tidak bisa disebut manusia. Sebaliknya juga fisik ada tapi tidak ada rohnya itu tidak bisa disebut manusia. Dia adalah orang mati gitu. Nah, dalam pandangan metabologis harus dilihat keduanya gitu secara komprehensif ya. Manusia disebut manusia kalau dia memiliki unsur fisik yang terdiri atas banyak unsur tadi, kepala dan sebagainya,
dan unsur jiwa atau roh gitu. Nah, seperti itu caranya di dalam melihat realitas dengan menggunakan pandangan metabiologis. Nah, atas dasar pandangan metabiologis, maka ada konsekuensinya ketika kita menggunakan pandangan ini. Ya, kita harus mengubah cara pandang kita atau cara wawasan kita bahwa coba kita lihat ini ada sejumlah pernyataan yang membuat kita harus memahaminya dengan baik dan tidak lagi melihat ini secara terpisah. Integrasi atau rekonsiliasi seperti yang kita diskusikan minggu lalu adalah sebuah keniscayaan. Artinya apa? Takkan ada jiwa tanpa tubuh, takkan ada malam tanpa siang, takkan ada dunia tanpa akhirat, atau sebaliknya, takkan ada tropis tanpa subtropis, takkan ada hujan tanpa kemarau, takkan ada surga tanpa neraka, takkan ada lelaki tanpa perempuan, takkan ada kehidupan tanpa ketidakhidupan, takkan ada alam tanpa Tuhan, takkan ada kebenaran tanpa kesalahan, takkan ada amal tanpa dosa. Ya, jadi saya kadang-kadang sering bilang berdosa itu sekali-sekali juga penting gitu ya. Karena kalau tidak pernah berdosa kita tidak tahu apa itu dosa. Takkan ada awal tanpa akhir, juga berlaku sebaliknya. Nah, ini apa maknanya? Bahwa kita dengan pandangan metabiologis kita tidak bisa lagi melihat satu sisi saja, ya. Tapi harus dilihat dari berbagai sisi, minimal dalam dua sisi antara jiwa dan tubuh. Paling tidak seperti itu. Nah, belum lagi kita perluas, ya. Jiwa dan tubuh itu kan tergantung pada budaya. Orang yang hidup di Indonesia dengan yang hidup di Arab Saudi kan pasti berbeda gitu. Nah, itu pandangnya lebih luas lagi gitu. Ya. Jadi orang Indonesia dengan orang Arab Saudi itu berbeda karena ada apa namanya? Ada lingkungan yang membedakan gitu. Ada pergaulan sosial yang membedakan, ada lingkungan fisik yang membedakan gitu. Nah, itu lebih luas lagi, tapi paling tidak secara mendasar bahwa dalam tubuh manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan jiwanya. Kalau kita ingin memahami tubuh seseorang gitu ya, ya apakah dia cantik atau tidak cantik, tapi jangan pernah lepaskan dari aspek kesadarannya, maksudnya jiwa atau kesadarannya gitu ya. Atau sebaliknya, mungkin saja kesadarannya itu berkaitan dengan tubuhnya yang entah kalau dia besar atau dia kecil, pasti kesadarannya akan berbeda. Sekali lagi bahwa di antara unsur-unsur ini tidak bisa lagi dipandang secara terpisah. Nah, itu yang dimaksud dengan pandangan metabiologis. Lebih terperinci lagi atau lebih terinci lagi adalah uh, hubungan antara laki dan perempuan. Jadi antara laki dan perempuan juga itu adalah suatu suatu realitas yang tidak bisa dipisahkan. Tidak akan ada artinya laki-laki tanpa perempuan. Sebaliknya juga demikian, tidak akan ada artinya perempuan tanpa laki-laki. Apa konsekuensinya adalah uh, apa perempuan itu bermakna, status keperempuanannya bermakna kalau ada laki-laki yang mendampinginya. Seorang suami akan bermakna kalau ada istrinya. Kalau tidak ada istrinya bukan suami namanya. Begitu pula sebaliknya gitu. Nah, yang sama katakan adalah antara laki dan perempuan untuk konteks pandangan metabiologis tidak bisa lagi dilihat secara dikotomis. Kalau kita melihatnya secara dikotomis, maka itu pada akhirnya akan pikiran kita akan diarahkan atau kita akan diarahkan pada apa yang disebut dengan ketidakadilan dalam berpikir. Coba lihat sekarang. Pembahasan tentang gender pada umumnya didasari oleh pandangan metabiologis yang selalu memandang laki dan perempuan secara terpisah. Akibatnya, ketika kita melihat laki-laki dan perempuan ya, pada kondisi tertentu, selalu yang perempuan jadi korban gitu. Tapi andaikan kita lihat antara laki dan perempuan sejak awal dalam peta pikiran kita adalah uh, hubungan bahwasanya laki itu ada karena ada perempuan dan perempuan itu ada karena ada laki-laki, maka tidak akan ada korban di antara keduanya. Atau dengan kata lain, tidak akan ada semacam ketidakadilan berpikir di dalam memandang laki dan perempuan atau di dalam memandang gender.
Begitu pula dalam contoh yang lain yang lebih luas, eh, di dunia ini faktanya adalah utara kelihatan peradabannya lebih maju daripada selatan. Contoh Korea Utara dan Korea Selatan. Tapi orang pertanyakan, betulkah utara lebih maju daripada selatan? Karena kita lihat secara terpisah, maka kita cenderung mengatakan utara lebih maju daripada selatan. Padahal belum tentu. Kemajuan utara berbeda dengan kemajuan di selatan. Utara mungkin kemajuannya adalah di bidang nuklir, tapi di selatan juga punya kemajuan lain, mungkin di bidang sosial, lebih dominan. Begitu pula barat dan timur. Selalu barat dipandang lebih maju daripada timur. Ya. Pertanyaannya dalam konteks apa? Barat lihat maju dan timur lihat apa mundur atau lebih ke belakang gitu. Atau dan kata lain bahwa dalam pandangan metabiologis, maka keduanya ini tidak boleh dipandang secara terpisah atau tidak bisa dipertentangkan secara dikotomis. Kenapa? Karena setiap wilayah memiliki kemajuan tersendiri, gitu. Memiliki kekhasan kemajuan tersendiri. Dan pandangan ini kemudian kalau kita bawa masuk di dalam teori pembangunan, maka ada yang disebut dengan post strukturalis, ya, bahwasanya di dalam konteks pembangunan tidak harus kita berkiblat ke dunia Eropa, tapi kita juga harus membangun diri kita sendiri dengan kekhasan kita sendiri. Nah, kalau kita bawa ke dalam teori pembangunan, ya, yang saya mau katakan di sini bahwa jangan kita pernah memandang bahwa Barat dan Timur itu selalu dalam pandangan dikotomis, ya, selalu dalam pandangan metafisik saja, karena di dunia Timur, katakanlah antara Eropa Barat dengan Eropa Timur misalnya. Eropa Barat memang kemajuan peradabannya secara material oke, tapi secara non material justru Timur lebih bagus, ya kan gitu ya. Nah, ya karena itu jangan dipertentangkan dalam satu hal gitu, atau dengan kata lain bahwa keduanya masing-masing memiliki kemajuan, tapi kemajuan itu khas bagi wilayah yang bersangkutan. Sekali lagi, dengan pandangan metabiologis, maka kita harus mengakhiri cara kita berpikir yang disebut dengan dikotomis. Kenapa? Karena kalau kita selalu mendikotomiskan, maka konsekuensinya kita selalu merugikan pihak lain. Ya, jadi sama dengan seorang jaksa yang dikritik oleh Rocky Gerung ya, itu kan ketika dia eh, apa berhadapan dengan terdakwa, dalam pikiran mereka memang sudah dikotomis. Yang bersangkutan sudah pasti bersalah gitu. Nah, karenanya seluruh pertanyaan jaksa itu memang sudah menjebak gitu, supaya betul-betul bisa terbukti bahwa dia bersalah. Nah, menurut Rocky Gerung harusnya tidak begitu. Harusnya kita adil, gitu. Adil melihat bahwa ini orang baru mau diperiksa belum tentu bersalah gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh jaksa memang sudah mengarah kepada bahwa Anda sudah betul-betul bersalah dan tinggal dicari pembuktian atas kesalahan Anda. Nah, cara-cara berpikir seperti itu dia pandang sebagai cara berpikir yang tidak adil. Kenapa? Karena kita cenderung menyalahkan sesuatu. Di dalam pandangan hukum modern juga disampaikan bahwa uh, hukum modern sekarang memang bagus, punya instrumen untuk menunjukkan bahwa orang bersalah. Sayangnya katanya hukum modern itu uh, tidak bisa memastikan bahwa yang menang itu adalah benar dan yang kalah itu salah. Nah, itu hukum, ya, itu menurut saya itu hukum modern yang sudah masuk di era postmodern menurut saya. Ya. Jadi uh, uh, sekarang katanya kita bisa mengatakan bahwa dia menang, katakanlah 02 menang, tapi belum tentu benar dalam pandangan hukum postmodern. Yang kalah misalnya 03 dan 02, tapi belum tentu dia salah gitu. Nah, itu yang sekarang dikembangkan. Jadi kita diminta untuk menghentikan pikiran dikotomis dalam upaya mencari kebenaran yang sesungguhnya gitu. Oke, ini saya sudah berulang kali jelaskan ini persoalan uh, lingkungan, persoalan pemahaman terhadap lingkungan, bahwasanya harus dipahami bahwa
lingkungan itu ada 3 unsur yang saling berintegrasi, saling berkontribusi dalam kehidupan. Dan integrasi dari ketiga unsur lingkungan ini bukan rakitan ya, tapi adalah sesuatu yang tercipta secara hukum alam dan hukum Tuhan gitu. Dan karena itu di dalam pemahaman terhadap lingkungan, maka selain melihatnya secara fisik, ada unsur-unsur abiotik, biotik, dan culture, juga harus dipahami bahwasanya terintegrasinya ketiga unsur lingkungan ini dalam masuk kehidupan itu juga tidak lain adalah uh, bekerjanya apa yang disebut dengan hukum-hukum sunnatullah, selain hukum-hukum alam yang dipahami oleh orang Barat, tapi bagi orang Timur menyebutnya adalah hukum-hukum sunnatullah. Tanpa hukum sunnatullah, maka kehidupan tidak mungkin ada. Tanpa hukum sunnatullah atau hukum alam, maka unsur abiotik, biotik, dan culture ini tidak akan mungkin terintegrasi. Oke, ini juga saya sudah jelaskan bahwa ini semua selain tercipta secara hukum alam dalam pandangan Eropa Barat, juga sesungguhnya tercipta secara atau berdasarkan hukum-hukum Tuhan atau sunnatullah. Dan karena itu pada akhirnya kita harus memahami lingkungan tidak hanya sekedar fisik, hukum alam, tapi juga harus dipahami lebih dalam bahwa keterciptaan kehidupan itu juga tunduk di bawah hukum-hukum sunnatullah. Ada 4 cara di dalam mengintegrasikan ekosentris dan teosentris, hukum alam dan hukum sunnatullah, gitu ya, yang saya sebut teo-ekosentris. Hukum alam itu dikenal di Eropa Barat yang disebut dengan ekosentris, sementara hukum-hukum teosentris itu dikenal di Eropa Timur pada umumnya, yang sekarang kita gagas bagaimana mengintegrasikan keduanya. 4 cara ini murni pemikiran dari saya atas pendalaman beberapa buku. Yang pertama adalah memandang atau mengakui ekosentris hukum alam sebagai bagian dari teosentris atau sunnatullah yang telah dibuktikan secara sains. Anda bisa baca Richard Capra dalam Ekologi Dalam. Richard Capra itu mengulas ekologi dalam dengan sangat baik, dengan mengaitkan dengan kepercayaan di Eropa Timur gitu pada umumnya gitu. Jadi baik itu di Cina dan Asia Tenggara pada umumnya, bahwa hukum-hukum alam itu tidak pernah lepas dari hukum kepercayaan. Yang sesungguhnya yang dimaksud Richard Capra itu adalah sunnatullah. Bagi Richard Capra, hukum alam itu adalah bagian dari sunnatullah yang telah dibuktikan secara sains. Yang kedua adalah pelurusan sains ke dalam hukum Tuhan gitu, atau sunnatullah gitu, bahwasanya sains itu baru sebagian kecil ya pembuktiannya dari apa yang ada dalam hukum-hukum sunnatullah. Perdebatan tentang geosentris dan heliosentris ini adalah awal sebenarnya, seperti yang saya jelaskan beberapa minggu lalu, awal dari upaya pemisahan antara hukum alam dengan hukum-hukum sunnatullah. Dan karena itu sekarang ini kita kembali mengintegrasikan bahwasanya pandangan geosentris dan heliosentris yang lahir dari kubu kaum pendeta pada waktu itu dan kaum dari ilmuwan heliosentris itu sekarang kembali diintegrasikan. Kenapa? Karena kita sudah melihat bagaimana alam semakin rusak tanpa kendali bawah hukum-hukum sunnatullah. Atau dengan kata lain bahwa yang terjadi sekarang adalah pada umumnya adalah pemahaman terhadap hukum alam yang sudah demikian rupa secara sains dan mengabaikan hukum-hukum Tuhan, sehingga perusakan lingkungan semakin banyak.
banyak orang yang memahami alam dengan sangat baik secara saintifik, tapi kemudian cenderung merusak. Kenapa? Karena dia tidak punya pandangan hukum sunnatullah gitu. Sehingga akibatnya alam dipandang sebagai objek yang harus diperbudak. Nah, ini sudah kelewatan kalau seperti itu. Nah, untuk ini bisa baca uh, T. T. Jamaluddin. Saya tidak tahu juga ini T ini apa ya. Mungkin Thomas ya, Thomas Jamaluddin. Kelihatannya seperti itu. Bukunya adalah Semesta Pun Bertawaf. Jadi Pak T. Jamaluddin ini menjelaskan bahwa sesungguhnya apa yang ada di alam itu juga bertawaf. Tapi ini dia lebih pada kajian astronomi. Dan dia menunjukkan bahwa bagaimana benda-benda alam dalam pergerakannya sama dengan pergerakan ketika kita bertawaf di Ka'bah. Ya. Ini luar biasa. Tolong silakan baca Jalaluddin yang judulnya adalah Semesta Pun Bertawaf. Kemudian yang ketiga adalah harus ditanamkan kesadaran bahwa teosentris hukum Tuhan hingga sekarang ini baru 5% dibuktikan oleh fisika modern dan 10% melalui ilmu astronomi. Artinya apa? Bahwa masih ada sekitar 90-95% ya yang ada di dalam ayat-ayat Tuhan atau ayat-ayat kaunia yang belum bisa dibuktikan. Jadi bagaimanapun hebatnya ilmu modern, ilmu sains yang kita kagumi sekarang, itu menurut fisika modern, itu baru 5% yang bisa dibuktikan dari ilmu-ilmu Tuhan. Atau yang disebut dalam ayat-ayat kaunia tentang lingkungan, tentang alam. Untuk astronomi, baru 10% yang dibuktikan apa yang ada di dalam ayat-ayat kaunia. Karena itu saya katakan tadi bahwa hukum-hukum alam itu hanya bagian dari hukum-hukum sunnatullah. Dan karena itu saya ingin mengajak kalian berhentilah untuk terlalu sombong dengan ilmu-ilmu sains dari Eropa gitu. Karena ternyata sains Eropa pun yang kita sekarang kagumi selama kurang lebih 4 abad itu baru 5% dia bisa buktikan dari hukum-hukum sunnatullah. Dan yang terakhir adalah dalam praktek tantangannya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan di bumi. Nah ini saya sangat terpengaruh dengan budaya Bali ya, di mana di Subak itu sebuah pengairan tradisional yang tidak pernah kekeringan air. Setelah saya telusuri, ternyata setiap petakan di dalam peta persawahan di Subak itu dipasang balok kurang lebih 1 meter dan buat lubang 5 kali 5 cm tempat air masuk ke petakan itu. Dan bukan hanya itu, juga di setiap distribusi pembagian air antara petak orang lain, itu selain tadi balok itu ya dengan ukuran tertentu, selalu ada logo Tuhannya orang Bali di situ. Dan karena itu mereka selalu peduli dengan apa yang disebut dengan keadilan, peduli dengan apa yang disebut dengan perusakan lingkungan dan sebagainya. Kenapa? Karena dia selalu berada dalam apa namanya dalam pengawasan Tuhan gitu. Ya. Selalu dia bisa menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan karena itu mereka tidak pernah ada yang melanggar dan air akibatnya konsekuensinya air tetap terbagi dengan sangat baik. Nah, ini berkaitan dengan simbolisasi sebenarnya ya. Banyak orang yang menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya tapi tidak patuh pada sunnatullahnya. Banyak seperti itu. Dan karena itu saya menyampaikan sebuah perintah Tuhan gitu ya, bahwa manusia itu sesungguhnya diciptakan dengan tujuan sebagai wakil Tuhan di buminya. Ini pandangan teologisnya. Atau dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan halifatul fil ardh ya. Jadi kita itu diciptakan sebagai wakil Tuhan di bumi dengan amanah mengelola alam dengan sebaik-baiknya. Nah, kata sebaik-baiknya ini adalah pendekatannya adalah sains. Jadi
kalau kita sadar bahwa kita adalah wakil Tuhan di bumi dan kita diberi amanah untuk mengelola alam dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah alam kita akan olah dengan sebaik-baiknya dan tidak akan ada dampak yang terjadi seperti sekarang ini. Seluruh tokoh-tokoh sains klasik, bukan klasik, seluruh tokoh-tokoh saintifik atau filosof kontemporer berpandangan seperti ini, bahwa dalam pembahasan tentang alam, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan pada sains yang hanya cenderung memahami hukum alam tanpa mengetahui bahwa hukum alam sendiri adalah bagian dari hukum-hukum Tuhan. Nah, itu yang akan kita kembangkan ke depan gitu ya. Mungkin belum tercapai sekarang, tapi paling tidak beberapa generasi itu bisa kita penuhi gitu. Nah, persoalan teosentris itu sebenarnya adalah persoalan teologi. Jadi bukan persoalan agama dalam arti syariah, tapi dalam arti persoalan teologi. Nah, saya punya referensi tentang teosentris, tentang teologi. Satu hal yang sangat mendasar di dalam teosentris itu adalah bahwa apa yang ada di alam itu adalah tidak lain adalah refleksi keberadaan Tuhan. Nah, ini sudah dipraktekkan oleh orang Bali. Jadi, ketika dia mengelola sawahnya, itu dia selalu dalam pikiran mereka bahwa keterlibatan Tuhan di dalam pengelolaan sawah mereka itu tidak lepas sama sekali. Nah, ternyata di teori teologi yang disebut dengan teosentris, itu memang ada dua pandangan, gitu ya. Ada dua mazhab yang berkembang, gitu ya, terutama di dunia Islam ya. Ada yang disebut dengan teologi Asy'ariyah yang mereka berpandangan bahwa Tuhan itu menentukan seluruhnya dari aktivitas kita. Nah, ini disebut dengan teologi kehendak mutlak Tuhan, bahwa apa kita lakukan itu tidak pernah lepas dari intervensi Tuhan. Tetapi kemudian juga berkembang mazhab yang lain yang disebut dengan teologi sunnatullah, dan ini yang kelihatannya lebih pas dengan perkembangan sains yang disebut dengan pandangan Qadariyah, Mu'tazilah, dengan para filosofnya gitu, bahwa sebenarnya keterlibatan Tuhan di dunia ini itu melalui hukum-hukumnya yang disebut dengan tadi sunnatullah gitu, bukan melalui intervensi langsungnya. Nah, pandangan teologi ini sampai sekarang belum ada penyelesaiannya ya. Keduanya berkembang gitu. Di satu pihak memang ada fakta di mana keterlibatan Tuhan itu dominan ya. Di pihak lain ada fakta yang menunjukkan bahwa keterlibatan Tuhan itu lewat sunnatullahnya, lewat hukumnya gitu. Nah, perdebatan ini sekali lagi sampai sekarang belum ada ujungnya, belum ada penyelesaiannya. Tapi saya secara pribadi terus terang saya lebih menganut paham yang kedua, bahwasanya keterlibatan Tuhan terhadap kita itu adalah melalui hukum-hukum sunnatullahnya. Karena kalau melalui kehendak mutlak Tuhannya, saya pikir itu artinya ikhtiar kita, ya upaya kita untuk sekolah tinggi-tinggi itu tidak dihargai gitu ya. Kalau kita berpandangan demikian. Kalau kita telusuri dalam Al-Quran, itu ternyata memang kekuatan ayat yang mensupportnya kedua pandangan ini sama-sama kuatnya. Sehingga saya berpandangan bahwa sepertinya memang kedua aliran teologi ini kontekstual sifatnya. Ada kondisi di mana intervensi Tuhan itu dominan, yang ada kondisi di mana intervensi Tuhan melalui sunnatullahnya, melalui hukumnya itu dominan. Tergantung konteksnya. Dalam perang Gaza sekarang, ternyata kedua-duanya diperlihatkan oleh Tuhan. Intervensi langsungnya melalui melalui kehadiran malaikatnya pada pejuang-pejuang Gaza, Hamas, itu terlihat. Di pihak lain, ikhtiarnya orang Hamas juga
oleh Hizbullah juga cukup besar gitu. Jadi menurut saya kedua teologi ini kelihatannya faktanya tidak bisa diabaikan gitu ya. Dan memang kalau kita buka Al-Quran, dua-duanya punya kekuatan yang sama gitu. Dan karena itu menurut hemat saya sekarang itu intervensi Tuhan itu lebih bersifat kontekstual gitu. Ada masanya dia menolong umatnya secara langsung, tapi ada masanya di mana atau tempo-tempo dia membiarkan umatnya melalui hukum-hukum sunnatullahnya. Sekali lagi pemikiran teosentris seperti ini sampai sekarang masih bermuara di dua mazhab yang menurut saya keduanya berlangsung secara kontekstual. Alam bisa kita pahami lewat kehendak Tuhan, misalnya mungkin kalau terjadi gempa bumi, kita bisa mengatakan itu intervensi langsung dari Tuhan. Ada kemungkinan. Tapi di pihak lain juga secara saintifik kita bisa mengatakan bahwa itu terjadi karena ada pergerakan lempeng. Persoalannya mana yang dominan, pergerakan lempeng atau intervensi Tuhan? Keduanya perlu kajian. Oke, saya tidak mau terlalu banyak, terlalu jauh menjelaskan tentang mazhab di dalam Islam. Takutnya uh, bias persepsi. Tapi bisa juga kalau itu ditanyakan. Ya. Saya kira cukup dulu untuk sementara. Yang pada intinya hari ini saya hanya menjelaskan bagaimana perubahan peta pikir dari metafisik ke metabiologis secara ontologi. Atau dengan kata lain bahwa kita sekarang di dalam melihat realitas tidak lagi melihat realitas secara terpisah-pisah. Atau dengan kata lain, sekarang kita jangan lagi melihat realitas dengan cara memilah-milah gitu. Tapi harus lihat secara terintegrasi. Ya. Alam harus dilihat secara integrasi mana yang unsur abiotik, mana biotik, dan mana yang culture secara terintegrasi. Itulah kehidupan. Melihat tubuh manusia, kita tidak hanya melihat tubuhnya secara fisik atau kecantikannya, tapi juga lihat apa yang ada di dalam kesadarannya, dalam hatinya, dan keyakinannya. Makanya agama mengatakan, beritanya kalau mau kawin, cari yang cantik, yang kedua, yang keturunannya baik, yang ketiga, agamanya. Sebenarnya itu memberi isyarat bahwa uh, kita harus melihat realitas terutama manusia dalam pandangan meta biologis. Sekali lagi dalam perkembangan sains kita yang sekarang yang post modern atau post Descartes Newtonian uh, apa pelibatan pandangan teologis di dalam saintifik kita itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Tidak bisa lagi kita mengatakan ya itu urusan dunia, ini urusan akhirat, tidak bisa karena dalam pandangan metabiologis atau dalam pandangan perkembangan sains yang di mana sains juga sudah mengakui kelemahannya di satu pihak dan di pihak lain orang-orang teologis juga sudah mengakui kelemahannya dan karena itu uh, terutama saya itu Sainas mencoba bahwa sains ke depan ya abad 21 mau tidak mau harus kita bisa mengintegrasikannya. Jadi kita tidak lagi lihat alam murni ilmu sains yang kita pahami sekarang, tapi juga harus dipahami secara teologis. Itu intinya. Silakan kalau ada komentar. Si banyak waktu. Saya Prof. Saya Prof. Iya, silakan. Ya. Pak Soekardi ya. Ya, siap Prof. Ini Prof Kayaknya tentang saya punya terlalu kecil ya. Oke, silakan. ya siap. Masalah ini Prof yang kebetulan ada artikel yang saya baca beberapa hari yang lalu bahwa ini persoalan yang Prof tadi menjelaskan tentang masalah gender.
bahwa karena itu adalah gender yang tidak bisa dipisahkan antara perempuan dan laki-laki. Pertanyaan pertama yang saya masih ini Prof, bahwa menurut eh, apa penelitian dari SARS yang dari eh, Amerika mengatakan bahwa pria akan lebih jahat apabila dikelilingi banyak wanita. Apakah itu sangat berlebihan atau bukan sebaliknya? Karena ini dari hasil penelitian yang diterbitkan oleh SARS yang dari Universitas Salek City. Dan yang pertanyaan kedua, Prof, tentang masalah identitas gender sekarang ini yang mungkin sudah berkembang dari isu global menjadi mungkin sudah masuk ke ranah-ranah yang di dunia-dunia timur dan dunia-dunia selatan. Persoalannya gender, kalau sebagian besar menganggap bahwa gender itu adalah perasaan internalnya seseorang, dia menganggap dirinya wanita, laki-laki, atau bukan sebaliknya, dua-dua hal itu. Mungkin dikenal dengan eh, non-biner. Jadi menurut pandangan teologi atau pandangan eh, realis saat ini, apakah itu dibenarkan atau bagaimana pendapatnya Prof? Ya ini yang saya juga ini, apakah kita jahat juga kalau kita menghakimi LGBT atau harus kita juga realistis melihat kenyataan yang ada? Terima kasih Prof, itu aja yang saya. Ya, yang kedua secara teologis LGBT itu tidak dibenarkan. Sekalipun secara faktual metafisik itu ada, tapi secara sunnatullah gitu ya itu tidak dibenarkan. Ya, secara sunnatullah yang diakui adalah laki dan perempuan, tidak mengenal abu-abu gitu ya. Makanya secara teologis LGBT itu tidak diakui. Secara fisik mungkin ada, ya, tapi eh, itu yang saya sebut tadi bahwa eh, apa ini harus bisa diluruskan gitu. Apakah betul yang LGBT itu tidak punya jenis kelamin? Ya kan? Karena secara teologis itu tidak ada LGBT. Nah, apakah pertanyaan apakah betul? Karena dalam banyak kasus banyak juga LGBT ya justru hamil atau menghamili orang kan begitu. Jadi harus diteliti lebih dalam. Pasti harus memerlukan pengkajian. Yang jelas secara teologis tidak diakui. Yang kedua, apakah kalau seorang laki-laki dikelilingi oleh perempuan akan lebih jahat? Mungkin itu bersifat faktual atau kasus gitu. Ya. Kalau disebut bahwa kalau seorang laki-laki dikelilingi perempuan, laki-laki itu menjadi terhormat, ya, atau banyak yang mengaguminya, itu mungkin benar. Tapi istilah jahatnya mungkin bersifat kasuistik. Kasuistik. Mungkin dalam kasus-kasus di mana apa namanya ada seorang yang katakanlah di diskotik ya mungkin ya itu bisa terjadi karena uangnya banyak kan bersifat kasuistik tidak berlaku umum tidak berlaku umum sementara dalam kehidupan sosial itu yang sering dibahas adalah yang berlaku umum yang sama katakan sekarang bahwa kita jangan pernah melihat laki-laki lepas daripada perempuan dan perempuan lepas daripada laki-laki. Kenapa? Karena dalam kehidupan sosial laki-laki tidak akan punya makna tanpa perempuan dan sebaliknya perempuan tidak akan punya makna tanpa laki-laki. Seorang bapak disebut bapak kalau dia punya istri, Pak. Kalau tidak punya istri, tidak bukan bapak itu namanya, bukan ayah gitu. Itu gila namanya itu kan. Ya, sebaliknya juga demikian. Seorang anak juga memiliki makna kalau ada orang tuanya, ada ibu dan ada ayah gitu. Kalau tidak punya itu tidak bermaknakan sebagai anak yang ya sesungguhnya gitu ya. Seperti itu, Pak.
Kalau ada pandangan yang selalu memisahkan antara laki dan perempuan, tidak masuk dalam kategori pandangan post-Descartes itu dia. Itu sudah kita hindari. Kenapa? Karena pemilahan di antara kedua itu, laki-laki dan perempuan, cenderung mengakibatkan ada yang korban. Ada yang korban. Contoh misalnya, tidak usah laki-laki dan perempuan. Coba Anda lihat kue modern dan kue tradisional. Pasti kita selalu mengatakan bahwa kue modern itu selalu lebih baik daripada kue tradisional. Malah siapa yang bilang, banyak juga kue tradisional yang sangat baik. Ya. Orang sampai sekarang masih juga senang dengan onde-onde, atau senang dengan kue lapis. Ya kan dibandingkan roti. Kan begitu. Nah, karena kita sudah terlanjur dalam pikiran kita selalu memisahkan, selalu mendikotomiskan, selalu mempertentangkan antara modern dan tradisional, maka akibatnya, konsekuensinya yang tradisional itu lebih buruk atau lebih jelek, lebih lemah dan sebagainya daripada yang modern. Padahal belum tentu. Andai kata kue tradisional itu tidak bagus, maka sudah habis di peredaran kita kan begitu ya. Tapi tetap saja, coba sekarang di bulan puasa banyak sekali kue tradisional yang muncul. Ya kan? Kenapa di luar bulan puasa kurang? Karena mungkin kurang yang butuhkan atau mungkin sulit dalam pembuatannya. Tapi tidak berarti bahwa kue modern itu lebih baik daripada kue tradisional. Atau sebaliknya, tidak berarti kue tradisional itu lebih baik daripada kue modern. Masing-masing punya kelebihan. Nah, karena itu kita jangan mendikotomiskan. Karena pikiran dikotomis itu sebenarnya adalah pikiran yang mencerminkan ketidakadilan di dalam berpikir. Selalu menjadikan ada yang korban di antara keduanya. Seperti itu di dalam pandangan meta biologis. Prof, izin Ya, silakan. bertanya, Prof. Prof, ini semakin ke sini kan ternyata memang kuliah di S3 Ilmu Lingkungan ini cukup baru ya, Prof ya. Ini hal-hal baru yang memang harus kita adaptasikan gitu ya, Prof ya. Jadi sebenarnya kadang saya itu memahami slide itu memang harus pelan-pelan sekali, Prof. Kami yang memang biasa dari teknik lalu kemudian masuk di ilmu-ilmu yang agak sedikit sosial, itu kadang juga harus berpikir lebih panjang gitu, Prof. Seperti kemarin kita dengar ada mata kuliah yang memang membahas tentang antroposentris gitu. Lalu kemudian ini tadi penggabungan dari ekosentris dan juga teosentris menjadi teoekosentris, ada lagi geosentris, heliosentris, Prof. Jadi sebenarnya Prof ya, istilah-istilah seperti itu kalau kami memulai untuk belajar, itu kami harus membaca buku atau literatur apa terlebih dahulu ya Prof. Kayaknya semakin ke sini semakin banyak sekali istilah-istilah yang sebenarnya saya belum paham begitu Prof mungkin. Tapi memang secara pendekatan makin ke sini memang kami makin menyadari bahwa tidak ada satupun kajian, bahkan di kajian yang sering saya susun pun gitu ya, Prof. Dalam kajian yang sering saya susun itu ya memang pendekatannya itu secara holistik gitu. Kita nggak bisa memisahkan hanya sekedar pendekatan secara teknologi, mengesampingkan sosial ataukah institusional begitu. Mungkin begitu, Prof. Dari saya. Ya, Terima kasih, Prof. yang pertama baca buku filsafat. Teknologi itu ada buku filsafatnya. Apa arti teknologi secara filsafat? Apa? Alat untuk mempermudah aksesibilitas daripada manusia. Itu filsafat teknologinya. Sudah baca buku filsafat teknologi? Nah, kalau kemudian justru memperalat manusia, itu bukan lagi teknologi. Sepanjang membantu manusia di dalam meningkatkan aksesibilitasnya, itulah teknologi. Kalau ada teknologi kemudian justru memperalat manusia atau justru melakukan degradasi kemanusiaan, itu bukan masuk kategori teknologi. Dan karena itu hati-hati di dalam menggunakan teknologi. Teknologi bisa membuat orang semakin beradab, semakin maju, bisa juga membuat orang menjadi tidak bijak.
Dan batasan bijak atau tidak bijak itu ya dipahami lewat pendekatan filosofis. Eh, ya, ada beberapa buku yang saya sebutkan di sini bisa dibaca. Ya. Misalnya Richard Capra, Ekologi Dalam, atau ini Thomas Jamaluddin mengenai semesta pun bertawaf, itu bisa dibaca. Lalu misalnya ini masih semesta pun bertawaf. Ada juga buku yang sederhana juga, Dunia dalam Pandangan Fisika. Itu semua buku-buku filsafat. Semua buku-buku filsafat. Nah, termasuk filsafat Islam itu membahas tentang ini tadi. Ini semua asal dari buku-buku filsafat Islam. Ya. Tapi jangan lupa teman-teman di Nasrani juga punya pemahaman filsafat yang cukup bagus gitu. Nah, perbedaan kita ini terpaksa harus saya jelaskan ini. Perbedaan kita antara Muslim dan Muslim, saudara kita dan Muslim adalah perbedaan ketika kelanjutan dari perkembangan kitab suci, ya, ketika sampai di Injil oleh Nabi Isa. Nah, teman-teman di Nasrani itu ternyata ada semacam apa sih, harus hati-hati mengungkapkannya ini. Ya. Ada persoalan teologi di situ ya, yang membuat kita berbeda dengan Islam ya. Di pemahaman tentang Tuhan bagi teman-teman di Nasrani itu kan melekat pada Nabi Isa. Sementara perkembangannya kemudian lahirnya kitab Al-Quran justru tetap memperkuat teologi sebelumnya gitu, yang dibawakan oleh sejak Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, bahkan sampai Injil sekalipun dalam pandangan Al-Quran tentang teologi masih tetap pada Tuhan sebagai pencipta alam. Sementara teman-teman di Nasrani ada semacam perluasan tentang definisi Tuhan gitu. Sehingga di kalangan teman-teman kita Nasrani mengenal Trinitas. Gitu. Mereka memandang bahwa Nabi Isa itu kan adalah roh yang berwujud Tuhan, sekalipun dia adalah manusia. Gitu. Di situ perbedaan kita dari segi teologi. Saya tidak mau mengatakan mana yang salah dan mana yang benar. Gitu. Saya hanya bisa menjelaskan bagaimana kemudian mereka menjadikan kita berbeda dengan mereka gitu. Bagi saya tetap kita harus saling menghargai karena itu adalah perspektif kita masing-masing. Kalau di dunia Islam tetap pada ini Tuhan yang satu. Sementara lahirnya lahirnya Nabi Isa dalam pandangan teman-teman di Kristen itu adalah wujudan dari Tuhan gitu, atau roh yang menjelma sebagai Tuhan gitu. Oke lah, itu adalah pemahaman teologi mereka. Tapi kalau kita tetap pada Al-Quran, kemudian yang lahir belakangan justru semakin memperkuat apa yang disampaikan mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa lewat kitab Injil. Dan karena itu Al-Quran dipandang sebagai sempurna. Jadi sebenarnya orang Islam itu juga adalah penganut Nabi Isa yang sesungguhnya. Karena dalam Islam kita juga beriman kepada Nabi sebelumnya, baik Nabi Isa, Nabi Daud, dan Nabi Musa, termasuk Nabi Ibrahim sebagai seorang
teolog atau nabi yang pertama menerima tentang teologi gitu. Tapi sekali lagi dalam perkembangannya ketika hadir Injil di dunia yang dibawa Nabi Isa, teman-teman di Nasrani memiliki perspektif lain gitu. Dan situlah perbedaan kita dengan mereka. Ini bisa baca dalam buku-buku teologi ya, buku teologi tentang Tuhan. Ada buku tentang apa judulnya ya? Sejarah Tuhan misalnya, ya sejarah Tuhan gitu. Bisa baca dalam buku itu. Yang ditulis oleh Armstrong. Bisa baca di buku itu. Dan bagi saya persoalan terjadinya dua ketuhanan ini antara umat Islam dan Kristen itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan historical kehalifahan. Jadi kehalifahan mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad itu memiliki historical masing-masing yang dalam perkembangannya membuat umat malah terbagi tiga gitu ya, dengan adanya Torah yang penganutnya adalah orang Yahudi gitu ya, dan kemudian Injil teman-teman di Nasrani, dan Al-Quran sendiri terutama dimulai dari orang-orang Arab gitu. Ini jangan dipertentangkan dalam arti kata mana yang benar dan mana yang salah, tidak usah kita masuk ke situ. Kita hanya menjelaskan bagaimana historical perkembangan teologi ya, yang jelas bahwa itu semuanya benar menurut pandangan penganutnya masing-masing. Ibu Ima, sekali lagi memang ini mungkin buku-buku yang ingin saya sampaikan, silakan membaca buku ini. Dan karena ini adalah kuliah yang kelima, kuliah keenam, saya berharap ada yang membaca dan membuat summary dari setiap buku ini, milih saja salah satunya, dan itu akan menjadi bahan diskusi untuk penilaian saya di kuliah ke-6 sebagai kuliah terakhir dari mata kuliah filsafat ilmu dari saya. Karena Ibu Ima sudah memulai bahwa kami harus membaca buku untuk memahami materi-materi di ilmu lingkungan, sekarang saya suruh memilih. Pilih mana saja buku yang bisa dalami, dan buat summary-nya tidak perlu terlalu banyak, ya cukup 3-5 halaman. Dan sebaiknya secara individu, tugas individu, karena kalau tugas kelompok saya pikir tidak bisa melakukan pendalaman itu. Tapi harapan saya bahwa apa yang pun yang Ibu baca, maka itu akan semakin memperkuat tadi pandangan tentang metabiologis sebagai sebuah keniscayaan. Bahwasanya buku-buku yang Ibu baca itu memperkuat bahwa mau tidak mau kita sekarang di dalam melihat realitas itu harus selalu memandangnya secara metabiologis, tidak bisa lagi dilihat secara terpisah. Itu maksud saya. Makasih Ibu Ima. Ada lagi? Izin Prof. Ya, silakan. Iya, pas dengan slide ini Prof. Tadi dikatakan bahwa masalah kebenaran itu kan tergantung dari mana kita melihatnya, dari sudut pandang mana kita melihat. Nah, saya cuma minta pendapatnya Prof ini terkait ini. Karena realitas sekarang ini banyak orang melihat ke hasilnya. Contoh misalnya pada kasus ini ya, kalau pernah nonton bola ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah nonton bola bagaimana final Liga Champions antara Atletico Madrid dengan Real Madrid. Di mana di menit ke-90 di extra time, seorang penyerang dari Atletico Madrid, Alvaro Morata itu mendapat peluang dan kemungkinan golnya itu adalah 99% karena head to head dengan gawang. Tetapi di sisi lain, salah satu pemain dari Real Madrid dari belakang dengan sengaja mentekel Alvaro Morata
dan kejadiannya tidak gol. Nah, hasilnya di sepanjang pertandingan itu dimenangkan oleh Real Madrid. Nah, banyak beranggapan bahwa pahlawan sebenarnya di situ adalah pemain Real Madrid, Belfred, ya. Nah, kalau saya pribadi bahwa itu adalah suatu keburukan atau gimana. Nah, bagaimana itu, Prof? Karena orang sekarang sama hanya dengan sekarang ini, orang tidak melihat bagaimana prosesnya, yang penting hasilnya. Ya, itu Nah, yang disebut itu dan biasanya, saya Prof, itu apakah yang itu sekarang ini bagian dari revolusi mental itu yang istilahnya Ibu Susi, kita mengalami inflasi etika? Mohon pencerahannya, Prof. itu yang saya tadi katakan bahwa di era modern ini kita bisa menyatakan sesuatu adalah dia yang menang, Ya, tapi ternyata yang menang itu belum tentu benar. betul. Kita kadang-kadang sulit membuktikan bahwa yang menang itu adalah benar, padahal sesungguhnya belum tentu benar. Kita sulit membuktikan bahwa yang kalah itu salah, padahal sebenarnya dia benar. Dan karena itu memang pada akhirnya kalau kita berpandangan metabologis, maka kita jangan melihat hasil, tapi yang terutama adalah prosesnya. Input, proses, dan output itu harus dilihat secara utuh. Apa input, bagaimana prosesnya, bagaimana outputnya. Nah, pandangan utuh seperti itu yang sekarang harus kita gunakan. Ya. Jangan kita hanya melihat yang akhir saja gitu. Kenapa? Yang akhir itu kan produk. Produk itu ditentukan oleh proses dan input. Seperti itu. Ya. Nah, makanya pandangan hukum modern dia mengakui bahwa kita bisa mengadili seseorang untuk bisa sampai pada sesuatu kebebasan, ya, atau dia terpenjara. Tapi jangan lupa dalam banyak kasus, ya, banyak orang di penjara tapi sebenarnya dia tidak bersalah gitu. Banyak orang yang bebas tapi sebenarnya dia bersalah gitu. Karena banyak kan gitu. Ya. Nah, itu semua yang mau diluruskan di dalam era postmodern ini. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa dia menang dan dia yang benar, atau dia yang benar makanya dia menang gitu. Dan dia yang salah gitu ya. Karena emang dia dia yang kalah karena emang dia salah. Jadi cara pandang seperti itu yang sekarang ingin diluruskan, ya. Bahwa yang menang itu adalah memang karena dia benar, dan yang kalah itu karena memang dia salah. Saya kira upaya 01 dan 03 arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Dan faktanya menunjukkan memang bahwa kemenangan 02 banyak kecurangan kan itu, ya kan? Ya. Dan kecurangan itu dibuktikan dengan banyaknya penggugat, kan penggugatnya banyak sekali, baik dari kalangan akademisi, kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, kalangan mahasiswa, masyarakat umum, ibu-ibu, ya banyak sekali gitu ya. Dan ini menandakan bahwa kemenangan belum tentu dia benar. Apakah betul dia menang? Dia menang, belum tentu kemenangan itu diperoleh dengan kebenaran atau kejujuran. Seperti itu yang mau diluruskan sekarang. Dan fenomena yang ada sekarang di pemilih menunjukkan bahwa ilmu yang kita diskusikan sekarang sudah seperti itu. Sudah seperti itu harusnya. Gitu ya. Bahwa kemenangan harus ditelusuri. Apakah kemenangan itu karena memang dia benar atau karena dia salah gitu ya. Atau karena dia curang misalnya seperti itu. Dan itu secara saintifik postmodern tidak dibenarkan kalau seperti itu yang terjadi. Nah, karena itu saya bisa mengatakan fenomena sosial yang ada sekarang di pemilu ini menunjukkan bahwa ilmu ini, pandangan metabiologis itu sudah sangat pas di era sekarang. Bisa dipahami? Oke, ada lagi lain? Ada berapa sin? Oh, Pak Joko silakan, Pak Joko silakan. Ya, masih kaitannya slide 67, Bro. Ya, tadi. Ya, Ah. ya, Bro.
terima. Tadi 67. Baik, itu, Prof. Ya, dengan ya. kaitannya, ya betul. Kemajuan budaya Barat dan kemajuan Timur, Prof. Saya kaitkan dengan mata kuliah rekayasa kultur, Prof. Nah, Nah, dari rekayasa kultur itu ada kami menyimak tadi mengenai budaya lokal, budaya modern, dan budaya alam. Nah, kami mengambil contoh budaya lokal, contoh agama. Budaya modern kaitannya dengan teknologi IT, dan alam tadi kaitannya dengan contoh merancang bersama alam. Nah, kaitannya budaya modern ini, Prof, dengan IT, ini apakah bisa dikatakan revolusi sains, Prof? Karena dari saya mengamati tiga itu dan lebih banyak lagi, itu lebih pesat dari budaya-budaya Barat dan budaya yang ada di timur kita ini, Prof. Gitu, Prof. Terima kasih, Prof. iya, perkembangan sekarang ini di bidang digitalisasi adalah revolusi sains di bidang teknologi, kan? Di mana teknologi semakin mempermudah orang dalam mengakses atau meningkatkan aksesibilitasnya. Katakanlah sekarang kalau mau makan tidak perlu lagi keluar pergi di warung, cukup memesan saja lewat Gojek, kan begitu ya. Nah, itu artinya buat teknologi sekarang sebatas itu justru menjadikan kita semakin baik itu dari segi digitalisasi. Tapi kemudian kalau ini digunakan untuk berbuat di luar persoalan-persoalan kejujuran, kemanusiaan, maka ini dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik gitu ya. Sirekap misalnya teknologi yang sangat bagus dalam menghitung suara, tapi kemudian ternyata menjerumuskan orang ke dalam etika ya, yang membuat mental kita semakin rusak gitu. Ya kan gitu ya. Jadi di satu pihak teknologi itu bagus, modern, tetapi sangat bergantung kepada penggunanya gitu. Nah, memang oleh salah Arnold Toynbee ya, dia sudah jelas termasuk Karl Marx, dia mengatakan bahwa teknologi itu perkembangannya sangat cepat di satu pihak, di pihak lain persoalan kemanusiaan dikata sangat tertinggal gitu. Jadi ada semacam ketidakseimbangan sebenarnya dalam perkembangan antara sains teknologi dengan sains humaniora gitu. Di Jepang juga itu sekarang setelah mencapai perkembangan teknologi 4.0, ternyata kemudian mereka sadar bahwa ternyata perkembangan kemanusiaan itu juga harus didorong untuk bisa merespon perkembangan sains teknologi yang 4.0. Makanya dia sekarang menjanjikan apa disebut dengan 5.0 dalam rangka mengantisipasi kerugian-kerugian yang disebabkan oleh teknologi yang semakin modern. Yang saya mau katakan adalah selain perkembangan fisik, maka juga atau revolusi fisik teknologi, maka harus ada juga revolusi mental seharusnya. Ya. Revolusi mental yang bisa menanggapi atau merespons secara positif dari perkembangan revolusi teknologi. Nah, jangan sampai terjadi apa disebut dengan cultural lag ya, oleh Arnold Toynbee gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, maka akibatnya teknologi yang mengalami kemajuan akan digunakan bukan untuk kebaikan, tapi untuk keburukan. Keburukan itu kalau digunakan untuk hal-hal yang melanggar etika, melanggar value gitu. Itu yang sangat kita tidak inginkan. Jadi sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi kepada Ibu Ima, bahwa teknologi dipandang sebagai teknologi secara filsafat kalau sifatnya meningkatkan aksesibilitas manusia, ya. Ya, katakanlah tadi handphone misalnya ya, digunakan untuk mendekatkan kita pada orang lain yang tadinya susah kita berhubungan gitu. Dengan teknologi handphone kita akan semakin intensif bisa berkomunikasi. Tapi tentu ada
ada juga kelemahannya kan begitu ya. Yang tidak jarang HP membuat kita membuat kita konflik dengan istri, dengan anak-anak begitu kan. Ya, itu kelemahan dari teknologi yang bersangkutan. Ya, hal-hal seperti itu harus bisa terkendalikan gitu. Jadi secara mental kadang-kadang kita belum siap dengan teknologi, handphone saja kita belum siap gitu. Apalagi yang lain. Kan banyak orang yang bertengkar, suami istri bertengkar hanya karena gara-gara HP. Karena ada yang WA dan lain, sudah langsung muncul kecurigaan dan sebagainya. Padahal sebenarnya orang yang mengirim kita informasi tujuannya baik, tapi sudah menjadikan satu pihak salah persepsi. Artinya apa? Bahwa kehadiran HP pun juga menuntut revolusi mental. Seperti itu Pak Joko. Iya, Mas Fred. Baik, Pak. Oke, ada lain? Ya, sepertinya di berapa sekarang ya? Itu yang informasi ya. Belum. Tapi mungkin di Papua sudah mulai buka puasa ya. Pak Joko Betul, sudah belum ya? Jam 12. Jam 12. Jam 5. Ya, sudah hampir jam Bukan. 17 ya. Belum, masih ya. Masih. Teman-teman dari Papua masih belum. Di Papua jam 6 berarti. Ya, betul. Belum. Ya, mau masuk jam 6. Oke, ada lagi lain? Sekali lagi saya minta membaca buku untuk memperkuat pendalaman kita. Salah satu dari buku ini ya. Silakan pilih. Saya berharap bisa disampaikan secara sampel mungkin. Yang lainnya dikumpul. Tidak usah banyak-banyak, 3-5 halaman saja. Saya tidak butuh banyak halaman gitu. Yang saya butuhkan pendalaman, pemahaman gitu. Karena memang filsafat itu adalah perenungan. Jadi baca baik-baik, bukan meringkas ya, bukan meringkas. Membaca bukunya dan kemudian menjelaskan apa isinya secara substantif atau secara filosofis. Oke. Itu laporannya dalam bentuk PPT atau paper, Bro? 7 lembar. 3-5 lembar paper ya. Ya. Ya, nanti yang mau tampil menyampaikan silakan buat PPT-nya. Kan tidak semuanya harus tampil ya. Tapi yang tidak bisa tampil atau tidak punya waktu silakan dikirim ya lewat WA saya. Kemarin sudah ada tugas filsafat kan yang dikirim oleh Ibu Dian. Tugas pertama kalau kayaknya ya. Jadi dari saya mungkin sudah berapa tugas yang saya berikan? Dua tugas. Dua dengan sekarang. Ya. Ya. Tiga dengan yang sekarang. Oke. Dua individu satu kelompok. Satu kelompok. Oke. Jadi sekarang yang itu ketiga saja ya. Saya sekarang mulai membatasi kurangi tugas karena pengalaman semester lalu ternyata ada 96 tugasnya. Kapok dia jadi supaya tidak terlalu menderita begitu, tersiksa, saya kurangi tugas dari saya. Persoalan teologi teman-teman dari Nasrani silakan juga bahas ya, bisa dibuat dalam bentuk tugas. Saya kebetulan karena saya bukan kebetulan ya, karena yang saya pahami lebih banyak Islam, saya membahas tentang itu. Tapi boleh saja Bapak Ibu membahas tentang filsafat teologi dari kitab masing-masing. Kopisen maaf nggak kedengaran. Pak.
Bos Vincent, di mute nah. Iya, Di mute Bos Vincent. Kedengaran di sini. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Rob. Alhamdulillah kalau cukup karena kita mau buka puasa ya. Iya, maksud saya Rob. nanti pada minggu ke-6 itu kita membuat closing statement gitu ya sebagai kesimpulan untuk mempertegas ontologi tentang realitas ya. Itu harapan saya ya, dan itu kita akan lakukan dalam bentuk diskusi yang dimotori dari mahasiswa gitu ya, bukan lagi dari saya gitu. Bisa juga begini, Bapak membuat tugas semacam substansi dari seluruh agenda diskusi kita. Boleh juga silakan ya. Jadi dari seluruh materi saya, yang pertama sampai yang terakhir, silakan kalau itu mau diperdalam, dikaji secara lebih dalam karena ini hanya PPT, silakan gitu ya. Atau silakan membaca salah satu buku dari buku ini. Salah satu mana yang Bapak Ibu senangi, silakan baca dan buat summary, bukan ringkas, hanya summary dalam arti substansi dari buku itu. Ya, 3 halaman cukup, mau 5 halaman, jangan lebih dari 5 halaman. 3 sampai 5 halaman saja gitu. Oke, karena sudah mau buka puasa, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.